Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar bersama materi tentang kecepatan, jarak, dan waktu, di mana nanti kita juga akan mempelajari tentang waktu berpapasan dan waktu menyusul. Materi ini diambilkan dari modul P3K yang dibuat oleh Dirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya doakan yang menonton video ini, yang subscribe, like, dan share, lolos P3K tahun ini. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan materi. Kecepatan kita singkat dengan K, jarak kita singkat dengan J, waktu kita singkat dengan W. Untuk memudahkan menghafalkan, kita buat segitiga seperti ini. K, J, dan W. Jangan sampai tertukar ya. Kalau K dan W tertukar tidak apa-apa, tapi J dan W atau D dengan K itu tidak boleh. Bagaimana rumusnya? K, kecepatan. Kalau ditanyakan kecepatan, maka kita tutup kecepatannya. Sehingga tinggal atas dan bawah. J dibagi W. Kita pakainya titik 2 saja. Baginya pakai titik 2 untuk kecepatan. Lalu, bagaimana rumus jarak? Kita tutup jarak. Berarti jejeran K dengan W, artinya dikali. Berarti J sama dengan K dikali W. Terus W, apa rumus W? Kita tutup W. J dibagi K. Ya. Khusus untuk waktu, nanti buat per, baginya pakai per. Kalau kecepatan baginya pakai titik 2. Yang perlu diingat, yang pertama mengubah waktu kepecahan. Contohnya 1 jam 20 menit jadi 1/20 per 60 jam. Nanti jadi 1/3 jadi 4/3. Kalau 1/2/3 jam nanti jadi 1 jam 2/3 kali 60 menit jadi 1 jam 40 menit. Ini kita gunakan nanti ya. Menambah waktu seperti ini, misalkan 7.45 ditambah 1 jam 40 menit. Kita tambahkan normal dulu. 45 tambah 40 85. Tidak apa-apa, 08.85. Nanti kita ke sini pindah. Kita kurangi. Nah, baru ini bisa dikurangi. Karena 85 itu lebih dari 60 atau 60 ke atas ya, lebih dari 59, maka kita kurangi 60 tetapi nambah 1 di depannya. Kurang tapi nambah 1. Ini khusus kalau menitnya itu 60 jumlahnya atau lebih tinggi dari 60 juga. Kita kurangi 60 tapi nambah 1, berarti 85 kurangi 60 25, 8 tambah 1 9. Kalau mengurangi waktu, contohnya 10.15 kurangi 1 jam 45 menit. Nah, ini cara menguranginya seperti ini. Jadi, kita lihat menitnya, 15 kurangi 45. Karena tidak bisa kita pinjam. Tidak boleh 5 kurangi 5, 1 kurangi 4, itu tidak boleh dulu. Karena ini tidak bisa dikurangi. Kecuali kalau ini 45 juga atau 50, kan lebih besar dari bawahnya. Nah, 15 kurangi 45 tidak bisa, pinjam depannya dipinjam tinggal 9. Karena minjam 1 nambahnya 60 menit. Karena nambah di 1 jam ya, pindah ke menit kan jadi 60. Kita tambahkan 60 sama 15 jadi 75. Baru 75 bisa dikurangi 45, hasilnya 30. Jadi 9 kurangi 1 8. Nah, itu yang tadi harus dikuasai dulu. Mencari kecepatan, contoh. Andi mengendarai motor pukul 7 sampai pukul 8.30. Jarak yang ditempuh 60 km. Berapa kilometer per jam kecepatan Andi? Diketahui dulu. J-nya 60. W-nya dikurangi. 8.30 kurangi 7. Tadi sudah ada caranya ya. Yang mengurangi waktu. Ya. Kita buat menjadi pecahan biasa.
Ditanyakan kecepatan, rumusnya jarak dibagi waktu pakai titik 2. Jaraknya 60 dibagi 32. Karena dibagi pecahan tidak bisa dibuat perkalian dengan cara dibalik pecahannya. Sama dengan 40 km per jam. Oke. Yang kedua, mencari jarak atau J. Contoh, Tony bermain motor selama 1 jam 12 menit dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh? Masukkan yang diketahui, W-nya 1 jam 12 menit, ubah menjadi pecahan biasa. Oke. K-nya 60 km per jam. Ditanyakan J. J rumusnya kecepatan kali waktu. 60 kali 6 per 5. Coret nanti ya. Ketemunya 72. Mencari waktu. Contoh, Surya ke Semarang naik bus pukul 7.30 dengan kecepatan 60. Jarak ke Kebumen Semarang 100 km. Pukul berapa bus sampai? Jaraknya segini, kecepatannya 60. Waktu berangkatnya pukul 7.30. Ditanyakan waktu sampai. Jawab. Untuk mencari waktu sampai, kita cari waktunya dulu, baru kita tambahkan dengan waktu berangkat. Begitu juga nanti ketika yang ditanyakan waktu berangkat, jadi waktu sampai dikurangi waktu yang kita cari. Waktunya kita cari rumusnya J per K 100 per 60. Padahal 5 per 3 jam, 2 per 3 jam, 1 jam 40 menit. Baru digunakan untuk menambahkan 7.30. Oke. Mencari waktu berpapasan dengan waktu berangkat yang sama. Doni berangkat dari kota A ke B 7.30, kecepatannya 60 km per jam. Selamat berangkat dalam waktu yang sama dari B ke A. Jadi yang namanya berpapasan itu arahnya berlawanan. Sebenarnya 40. Jarak kota A ke B 150, pukul berapa mereka berpapasan. Kita tuliskan yang diketahui semuanya. J, K1 kecepatan orang pertama yaitu Doni ya. Waktu berangkatnya pukul 7.30. K2 nya berarti si Selamat 40. Ditanyakan waktu berpapasan. Ini rumusnya. Waktu berpapasan yaitu waktu berangkat ditambah jarak per kecepatan 1 tambah kecepatan 2. Dihafalkan. Sama dengan 7.30 tambah. Ya, oke sampai sini 7.30 ditambah 1,5 jam atau 7.30 tambah 1 jam 30 menit 09.00. Selanjutnya mencari waktu berpapasan dengan waktu berbeda waktu berangkatnya. Agung berangkat dari kota C ke D 7.30 dengan kecepatan 60 km per jam. Bayu berangkat dari D ke C pukul 8.15. Jaraknya 120 km, pukul berapa mereka berpapasan. Sama langkahnya, tulis yang diketahui. K1 berarti punyanya Agung ya. Waktu berangkatnya ini, waktu berangkat keduanya ini. Nah, selisih waktu, kita cari selisih waktunya. Dikurangi 8.15 dikurangi 7.30. 45 menit ubah ke jam 3/4 jam. Ditanyakan waktu berpapasan. Ini rumusnya dicatat nanti, dihafalkan. Rumus berpapasan dengan waktu berangkat yang berbeda. Waktu berpapasan sama dengan waktu berangkat yang kedua ditambah jarak dikurangi selisih jam dikalikan kecepatan 1 per kecepatan 1 tambah kecepatan 2. Masukkan angka-angkanya, berarti waktu berangkatnya 08.15 ya, yang kedua tambah 120 dikurangi 3/4 kali 60 per 8.15 tambah 120 kurangi 45. Ini coret-coret 15 kali 3 tambah 75 per 100 tambah 45 menit sama dengan 09.00. Oke.
Yang keenam, mencari waktu menyusul. Contoh, Akbar berangkat dari kota D ke E 8.50 dengan kecepatan 40. Gilang berangkat dari kota D ke E pukul 10.02. Kecepatannya 60 km per jam. Pukul berapa Gilang menyusul Akbar? Menyusul itu artinya berangkatnya arahnya sama, cuma yang belakang, yang berangkat terakhir itu kecepatannya lebih tinggi, kan nanti akan menyusul. Sama diketahui, waktu berangkat 1, kecepatan 1, waktu berangkat 2, kecepatan 2, selisih jam. Ini ubah jadi pecahan biasa ya. Udah paham lah angkanya. Ini ditanyakan waktu menyusul, jawab. Ini rumusnya yang di lingkar, yang di kotak merah. Waktu menyusul sama dengan waktu berangkat 2 ditambah selisih jam dikurangi kecepatan 1 per kecepatan 2 kurangi kecepatan 1. Masukkan angkanya. Ya. 28 20 jam. Ya. Sama dengan 12.26. Ini penjelasan tentang kecepatan. Untuk latihan soalnya ada 5. Silakan nanti dikerjakan. Jawabannya bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa tetap subscribe yang belum subscribe, like dan share ke banyak teman untuk bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Semoga sukses, semoga lulus P3K untuk tahun ini. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lolos P3K.